bisa pulangin 1-2 anggota tim BTR dari atas high ground. Betul, biasanya tuh yang misah si Luis. Nah, Luis Luis ya. biasanya ngambil di gudang atau perumahan sebelah kirinya Pekado tuh, jalan Patriotnya Pekado. Biasanya ditempatin sama satu pemain dari Box Gaming. Betul, gue ngeri sih jujur ya kalau misalnya dia memberanikan diri ngepick satu pemain BTR dan dipulangin ke area lobby. Karena kali ini BTR butuh banget lengkap anggotanya, mereka butuh banget player-player kali ini bertahan hingga akhir dan perlu kembali memaksimalkan jumlah pundi-pundi poin yang dimiliki oleh tim BTR pada game kita kali ini dan juga di 2 game setelah ini juga ya. Karena tinggal total 3 game dimainkan, Miramar, Sunhawk dan juga Erangel. Betul sekali, dan tentunya circle-nya ternyata menuju ke arah sebelah kiri, menguntungkan buat Bigetron karena Pekado masuk di seperempat circle yang pertama. Cukup nyaman, cukup tentram untuk kita mendukung Bigetron, dan tentunya buat teman-teman yang lagi nonton di live stream dimanapun kalian berada, tetap kasih like, tetap kasih hashtag Indopride, hashtag Gaspol, hashtag BTR Win. Karena BTR benar-benar membutuhkan doa dan dukungan kita, atau membutuhkan banget dukungan kita melalui doa-doa kalian semua. Karbitan minggir dulu lah ya, Karbitan. Betul. Udahlah, lu main sama Joni aja sono. Karbitan-karbitannya. Kan udah hilang dia. Ya, makanya hilang sekalian gitu. Iya, boleh. Nyari dia lah, nyari Johnny lah ya. Nyari Joni. Dan kita bakal sedikit ngintip di Wah, dalam in-game. cocok ya. Nah, apa nih? Miramar panas gitu kan. Iya. Nggak usah pakai jaket lah. Oke. Nggak usah pakai jaket aja. Oke, jadi fashionnya sesuai lah ya. Sesuai dengan tirennya. Betul. Oke. Cuma harusnya turunnya di Impala kalau gitu. Oh, makin panas. Puerto Paraiso kan dekat pantai. Oh, bener. Biar bisa berjemur ya. Betul. Kalau Mohon sini maaf, Pak. tengah-tengah gurun kan panasnya over. Bisa nih, di sini tuh tinggal gelar karpet doang. Pak, tengah-tengah gurun, Pak. Oke guys, ini kita ingetin lagi untuk viewers matters kita, tembusin 1 juta viewers untuk gabungan regional dari berbagai macam bahasa. Betul. Tadi sih udah dibagi-bagi pasnya. Hah, lu udah dapet? Udah. Wow. Udah gua. Teman-teman juga tadi berapa udah nge-tag gua kalau mereka bilang, "Bang, kotaknya udah masuk, Bang." Oke, buat teman-teman yang lagi nonton dan merasa punya akun PUBG Mobile, Iya. boleh dibuka PUBG Mobile-nya dan boleh dicek mailbox in-game PUBG Mobile kalian. Di event, Pas. Oh, di event? Di event. Oh, diklaim. Diklaim. Jadi di event kalian nanti ada satu bagian di mana itu ada viewer 1 juta. Kalian tekan nanti ada 6 kotak yang bisa kalian langsung klaim dan langsung langsung diambil lah hadiah di dalam kotaknya. Oke, berarti briefnya berubah guys, tidak masuk di mailbox in-game kalian tapi ada di kolom event. Begitu kalian masuk lobby, cari aja kolom event, habis itu kalian klaim 6 kotak dari milestone 1 juta penonton secara live stream. Betul, karena sudah nyampe ya. Sudah nyampe 1 juta tadi dari Indonesia sendiri menyumbangkan 400.000 penonton. Impressive. Impressive. Indonesia menyumbangkan 400.000 dan kalau nggak salah di daerah-daerah SA tuh daerah-daerah India mereka menyumbang 300.000. Iya. 300.000. Jadi dari SA dan dari Indonesia itu mencapai 700.000-an penonton. Betul, tapi kita menang. Kita menang. Kita menang. 400.000 Komunitas kita paling mantap. 400.000 kita paling mantap. Komunitas kita teriak-teriak kuota, tapi kalau buat masalah PUBG Mobile kayak gini mereka tidak takut kehilangan kuota. Jangan remehkan kuota tetangga. Yes. Iya, betul. Jangan remehkan kuota tetangga. Oke. Karena sekarang ya gitulah ya, kuota lagi agak susah gitu kan. Mungkin nebeng tetangga tipis-tipis tapi izin dulu. Harus izin dulu. Minta ke tetangga gitu kan, bilang, "Pak, Bu, permisi boleh minta password internetnya buat apa? Buat dukung Indonesia." Oh, boleh. Boleh. Silakan pakai. Silakan. Pakai aja semuanya. FUP nggak usah dipikirkan, langsung aja pakai semuanya. Tiba-tiba datang temennya 10. Om, pakai juga ya, Om ya. Iya, pakai. Habis itu sama tetangganya lebih baik lagi. Masuk semua, setel di TV, nonton rame-rame. Yo, Oh, nonton bareng-bareng ayo. Om nih nonton. Aduh. Oke, back to the beat, back to the game. Ada Box Gaming yang sudah mulai keluar dari arah jalan utama Pekado. Lalu tadi ada Chelsea juga yang masih rotasi. Tapi kayaknya Chelsea lebih membutuhkan looting deh. Karena tadi player mereka, si Rox apa siapa gitu, si Chelsea itu belum ada helm. Mungkin mereka tadi emang looting cepat, mungkin langsung pindah. Karena kan kalau diperhatikan sekarang zona itu pindah ke kiri. Dan baik banget tim-tim yang tadi rotasi agak cepat, nggak mau sampai kepotong di daerah high ground. Karena di Miramar meskipun nggak dempet, kalau lu dijepit dari 2 high ground yang berbeda, mobil lu lewat tengah-tengah jalan tuh abis digembos-gembosin semua. Pasti, itu udah pasti bakal ditargetin. Apalagi kalau lu telat naik ke bukit, dan terutama kita ngelihat di Miramar kalau zonanya ke arah kiri atau ke bagian atas, itu RRQ, terus Valdus, Ulu, itu 3 tim, bahkan tim-tim India juga seperti TSM
dan IND. Iya. Sering banget ngambil bagian pegunungan yang unik-unik. Box juga. Oke, mereka seneng banget mengambil high ground. Box sih yang paling unik ya. Betul. RQ, Valdus, Box itu suka banget mengambil tempat-tempat tinggi. Ulu juga pas. Ulu kan juga. suka dempet-dempetan sama RQ di gunungnya sama kan. Betul. Eh. Untung nggak ngedamage ya. Kenok. Kalau kenok buang waktu lagi. Ini motor gaib cuy. Tergaib. Gua nggak Bisa pernah nggak sih mau. copotin? Nggak bisa. Wah baru dibahas TSM-nya. Tiba-tiba dikenokin sama Scout. Ini free point harusnya karena tuh nggak open field, ketutup Nggak. sama Mobilnya dia. Tapi mobilnya pecah pun pas. Itu udah rugi banget untuk tim TSM ya. Karena harusnya mereka punya Golden Mirado satu nih. Mobil satu lagi. Kayaknya cuma 2-3 mobil yang mereka miliki di HDP kali ini. Oke. Jonathan udah kenok, mobil juga pecah satu. Ini rugi banget untuk tim TSM di awal-awal mobil mereka dipecahin. Karena tinggal 2 kendaraan deh kayaknya mereka. Betul. Dan dari OR pun tetap ngotot untuk memberikan tapping fire-nya Siapa ke arah tahu TSM. siapa tahu masuk pelurunya kan. Kali aja gitu kan, balik lagi. Ini kan aim assist on. Lo Betul. spray dari kanan ke kiri ke kanan, kalau misalkan tiba-tiba deket hit, ya udah akan ngefollow tuh. Betul, akan langsung nge-lock juga kan ke arah Betul. orangnya. Kurang lebih lah di smoke bisa kena juga. Ya, tapi butuh 1 hit pertama untuk ngelock ke aim assist-nya. So, dari OR sepertinya mereka nggak pingin lama-lama berada di area yang terbuka untuk nembak-nembakin TSM. Mereka lebih milih untuk memutari daerah ini terlebih dahulu. Dan dari Bigetron, mereka bakal rotasi dan akan bertemu dengan tim Chelsea. Sudah mulai kelihatan kali ini ada spray dari seorang Luxi. Berhasil mendapatkan 1 backup fire dari MG pun belum mendapatkan 1 pemain dari tim Bigetron. 1 sudah mulai tumbang kali ini dari tim Chelsea. Ultron menjadi korban pertama dari tim Bigetron. Iya, kita bakal dari tim Bigetron tampaknya langsung rotasi cepat juga. Mereka nggak mau terlalu lama pas menahan di daerah PKD. Mereka langsung pindah dan motong rotasi tim-tim lain yang pengen mengambil bukitnya mereka. Chelsea Ultron menjadi korban pertama, tapi sayang banget dari tim BTR belum bisa Luxi. nge-finish. Tapi Luxi mulai mencari high ground yang lebih tinggi, mencari angle shot yang enak juga. Kalau dia dapetin angle enak, dapetin 2 nih kayaknya. Tapi nggak boleh lengah men, karena tadi ada Atangki juga di arah jalan sebelah kirinya, jangan sampai ke backstep. Dan RCS, 2 pemain mereka sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada Sarah dan juga Lufa yang sudah selesai karena ada tim Secret yang memotong jalur rotasi dari RCS. Kita bakal balik lagi melihat pertarungan antara Bigetron dan juga Chelsea. Atangki sudah mulai ngelihat di spray dari seberang jalan dan langsung lompat menuju ke bagian bawah, namun masih bisa terkena hit fire dari seorang Atangki. 1 tumbang Microboy, untungnya tercover oleh beberapa gundukan dan beberapa compound. Oh, dan lemparan bom ke arah Tangki belum berhasil menumbangkan. Yang kita bakal dari Microboy harusnya langsung di revive. Lemparan bom kedua oleh Ryzen, percobaan kedua, koin kedua, dan tampaknya Tangki sudah geser dari pohonnya langsung meninggalkan area juga. Ryzen kayaknya tahu deh kurang lebih Tangki di mana, dilempar Betul. lagi. Instingnya dilempar lagi. Ryzen sih bahaya Instingnya banget. Super Ryzen. Aduh, masih bisa dihindarin ternyata. Langsung naik ke mobilnya. Tapi kayak tadi mobilnya kena efek damage deh. Dimajuin ya? Dimundurin. sama Chelsea. Dimajuin ke Oh, arah serius? Shake-nya kali ini. Oh iya bener dong. Wah, berani loh mereka akan perang dengan tim BTR. Kita bakal lihat dari Luxi, untungnya udah pindah juga. Dia menjadi garis terdepan menghadapi tim Chelsea kali ini ya. Yang tadi Yap. mau nge-flank sekarang paling depan. Dan Ultron terkena peluru-peluru lagi. Luxi sudah Ini mulai dia. mengangkang bom. Dilemparkah? Enggak, Belum, di hold. belum. Di hold, tembak dulu tadi ya. Yes, kalau dari segi tembakan sih gua rasa masih bisa aman Luxinya. Tapi dari segi granat yang dilempar sama Chat ini bahaya banget buat Luxinya. Dan Luxi semakin mundur menuju ke arah belakang. Mengamankan posisinya terlebih dahulu. MG masih terus-terusan untuk melempar utility-nya menuju ke arah Luxi. Belum ada tembakan balasan dan belum ada knock lagi yang didapatkan oleh Bigetron. 1 orang terpisah dari 3 pemain yang lainnya, namun masih ada backup fire dari bagian belakang. Karena rumah panjang atapnya bisa dipanjat dan bisa nge-backup posisinya Luxi sekarang. Iya, kita bakal kayak pergerakan dari tim BTR juga pelan-pelan langsung nge-backup ke arah seorang Dapat Luxin Ryzen, bukan 1 kepala. Atangki kenok kali ini dan tinggal menyisakan 3 player tim Chelsea yang masih aktif sementara waktu ini. Dari tim Chelsea tampaknya mulai ketakutan juga, mobil mereka sudah berasap. Dari seorang Rox kayaknya nggak berani naik mobil lagi dan Lox ketembak tapi belum berhasil untuk di knock kali ini ya. Aduh, ketutup gundukan lagi ketutup gundukan tadi. Sementara Ultron bakal lempar granat terlebih dahulu. Sementara Bigetron juga sudah mulai melakukan setupnya lagi. Atangki nggak bakal bisa diselamatkan karena 3 player lainnya bakal fokus dalam melakukan fight. 1 orang sudah mulai tercicil tapi MG tertembak dari berbagai arah. Bahkan kali ini Luxi sudah mulai ngeflank seorang diri, berhasil mendapatkan lagi 1 orang di pinggir jalan. Nice shot by the way. Zuxi mendapatkan 1 pick off di tengah jalan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron mendapatkan point kill pertama mereka dan sepertinya Zuxi tertangkap, namun masih ada backup fire dari bagian belakang. Microboy sudah berhasil bangkit dan langsung saja join to the fight. Sementara kali ini MG lebih fokus karena di belakang mereka ada 2 player RCS tersisa rotasi. Wah, ini mereka pintar banget. Mereka langsung menghindari flank dari Luxi, pindah lagi. Flank dibales flank. Kita bakal dari Ryzen, anti flank lagi, dijaga paling kanannya. Tidak membiarkan orang lewat dan Ryzen lagi lebih dari 1 korban. One on one situation, Ryzen masih nembak juga dan M4 dan Chelsea pulang ke arah lobby oleh tim Bigetron. Red Aliens kali ini di awal-awal permainan. Lo lihat bite-nya Ryzen bagus banget. Ya. Ngepick, ngumpet, ngebuat pemain Chelsea itu kehilangan peluru di magazine-nya dia. Dan terus bikin backup mereka- dari belakang juga bagus Microboy-nya. Itu dia, perfect banget. Ryzen yang ngebait, bikin musuh fokus sama dia.
dari anggota BTR lain, dari Microboy dan kawan-kawan, langsung nembakin orang-orang yang terlalu fokus sama Ryzen. Betul, ini adalah momen kalau BTR ingin menempati posisi puncak lagi. Ulu terjatuh dari motornya. Di sekitar dia udah cukup banyak. Ada pemain-pemain Yudo yang udah mulai nge-set up. Sepertinya Ulu bakal kehilangan satu pemain mereka sih. Itu udah pasti, kejebak free point. Itu bakal dari tim Ulu juga kali ini langsung dipulangkan karena lebih satu player mereka. Ini bakal jadi sedikit boostingan ya untuk tim Indonesia juga BTR karena salah satu saingan mereka sudah mulai bonyok dan masih menebekkan sakitnya Blue Zone kali ini yang sudah mulai masuk zona kedua dan Jumper hampir tertangkap karena sedikit terlalu lama ya tadi ya, dia mau pengen looting ya. Betul, dia butuh setup smoke tapi setupnya di pinggir batu bukan di belakang batunya, malah ngebuat angle shootnya kebuka dari arah player Ulu yang lainnya. Tapi Zuxi berada di bagian sebelah kanan akan bertemu dengan Box Gaming lagi nih. Kedua tim sedang menempati posisi puncak kali ini. Kejar-kejaran poin masih terjadi di antara kedua tim ini. Tapi jalurnya Box dipotong sama Bigetron karena Microboy sudah menempati posisi high ground yang lebih tinggi lagi. Brick langsung mengontrol bagian tebing ini, sedikit intip ke sebelah kanan dan mendapatkan lempengan yang enak banget untuk nge-scout ke arah BTR. Iya, kita bakal lihat dari Box menguasai open field, tapi dari BTR menguasai compound di high ground. Kali ini kita bakal lihat antara kedua tim ini yang menang bakal dapat boosting yang luar biasa besar pada kali ini. Mengingat kedua tim ini bersaingan juga merebut puncak kembali. Box setelah menahan puncak cukup lama akhirnya cukup jauh jatuh juga. BTR juga sementara masih kembali mengejar puncak. Kita bakal lihat nih apakah kedua tim ini bakal clash habis-habisan atau hanya sebatas salam-salaman doang kali ini. Oh, ada satu hal yang gue takutkan. Brick sudah berada di Bigetron. Brick masih mencari informasi terlebih dahulu mengganti skopnya. Dan M4 yang ada di tangannya Brick, belum ada tembakan dari Brick, hanya sekedar informasi yang diberikan ke arah pemain-pemain Box yang lainnya. Circle akan segera mengecil dan langsung saja menuju ke arah sebelah kiri. Bigetron berada di ujung circle, cukup padat daerah yang ditempatin sama Bigetron. Ada Box, ada OR, ada Secret, RCS, depan mereka ada Mega juga. Apakah Bigetron bisa keluar dari tekanan ini? Baru ditanya dan baru dibahas, tiba-tiba Luxi terpick off langsung saja -1 player dari Bigetron. Iya, kita bakal lihat ini ada pergerakannya juga dari BTR, tampaknya masih menghold rumah mereka, tapi Luxi harus tumbang pada kali ini. Betul. Ya. Menyisakan 3 player Bigetron untuk bertahan dan memperebutkan poin untuk ronde Miramar kali ini. Yap, sementara Zuxi langsung membuka jalan untuk rotasi berikutnya. Dia mengambil daerah yang lebih tinggi lagi, sedikit mengambil daerah lingkaran yang lebih dalam lagi supaya mereka bisa lebih enak dalam melakukan setup. Tapi Microboy bakal ditembak oleh seorang Brick. Harus reload, padahal masih ada 14 peluru di klipnya dia. Ryzen di bagian belakang pun masih cukup aman, namun lagi dan lagi jeepnya sudah mulai berasap. Ryzen bakal meninggalkan mobilnya, diledakkan begitu saja, dan kali ini kita bakal melihat antara OR dan juga tim Secret. Satu granat yang bagus dari mata menjatuhkan Scout. Satu tumbang, player inti dari OR berhasil ditundukkan ke arah lantai 2. Iya, kita bakal dari Viru bakal lempar bom lagi ke dalam rumah lawan. Kita bakal dari Matoy langsung menghujani bom ke arah tim OR. Datang juga bala bantuan, bala rusher dari tim Secret langsung datang juga lempar bom ke dalam rumahnya. Berusaha untuk knock Viru, mengambil angle yang sangat-sangat baik kali ini. Dapatkan satu kali ini belum berhasil mendapatkan player dari tim Secret, tapi ledakan bom berhasil memulangkan Scout ke arah lobby dan juga Mavi tersungkur kali ini ya. Betul, itu yang gue tunggu-tunggu tadi, lemparan granat ke lantai 2-nya kok nggak meledak-meledak, akhirnya meledak dan memulangkan satu orang. Bahkan Mavi juga tersungkur kali ini, sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Viru tersisa di bagian dalam dan langsung meledak. Lemparan granat dari Viru berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Secret. Matoy tersungkur 3 lawan 2, masih bertahan di balik rumah kali ini. 2 pemain sudah berhasil masuk ke arah rumah, sementara setup dari Secret berada di bagian luar. Belum ada perang lagi yang terjadi karena Secret mengendorkan pushnya, sedikit melakukan reset dan reset untuk menyelamatkan Matoy sedang terkenok. Sudah berhasil, kali ini Viru bakal berada di bagian luar. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan, sementara Yuhaik berada di bagian kanan dari rumah birunya. Ini blind spot. OR gak tahu di mana Yuhaik berada. Ini bakal bahaya banget buat OR karena OR sudah mulai terpres menghadapi 4 pemain, tapi Yuhaik terpick off oleh Box. Ada Pima yang mengambil keuntungan. Third party datang dari sisi lain, membuat Secret harus lebih fokus di area luar karena mereka tidak masuk ke dalam compound. Viru masih cukup bersabar, bahkan dia masih bisa meluting mayat temannya. Oh, gak ada mayat di dalam. Mayatnya di luar semuanya. Dia asap untuk cover, tapi bakal dari Gil bakal lempar bom ke samping juga. Dari seorang Yuhaik bakal langsung revive secepat-cepatnya kali ini. Kita bakal dari kedua tim masih clash di dalam area dari perumahan. Blue Zone sudah mulai Yuhaik sempet nggak ya? Yuhaik harusnya bisa bandage juga, tapi selamat. Dan kawan-kawan juga masih berusaha untuk mempertahankan area mereka. Kedua tim ini sudah menebekkan sakitnya Blue Zone kali ini ya.
Box Oke. yang paling enak, tinggal nunggu sabar aja. Kita bakal dari Jill, bakal dapetin satu korban, tapi dia bakal di-knock juga kali ini. Kita bakal dari Viru, masih bertahan juga. Tembak to the smoke. Viru perlu melakukan healing juga karena zona ketiga udah lumayan sakit. Oh, malah Yuhai yang mendapatkan timing untuk melakukan healing dan Viru pun body system 2 player masuk dan mengejutkan. OR berada di peringkat ke-15 saat ini. Kejar-kejaran poin semakin ketat lagi. What happened kali ini ya dengan tumbangnya tim OR? Ini kembali puncak menjadi satu posisi yang terbuka bagi tim BTR juga tim RQ dan juga Ulu untuk memperebutkannya. Siapapun bisa mendapatkan posisi puncak nih Flo kalau begini ceritanya karena Silly berganti memperebutkan posisi yang ada di atas. Emang di atas tuh enak banget cuy. Iya, ketika di atas tuh udah paling enak lah. Wah udah paling enak hadiahnya $100.000. 1,5 miliar. Ya ampun, buat membungkam mulut karbitan bisa itu. Bisa. Bisa. Enak banget rasanya kalau ngebungkam mulut orang pakai duit 1M tuh. Iya. Bawel banget lu, plok. Diem. Oh, tapi ngomong-ngomong enak, ternyata BTR juga posisinya luar biasa enak kali Itu ini lower ya. ground tapi nggak sih? Itu enggak, compound di higher ground. Harusnya Oke. higher ground. Kecuali mereka turun ke bawahnya ya. Soalnya setahu gue tempatnya Mega tuh lebih tinggi daripada BTR. Mungkin ya, tapi BTR nggak sampai bawah-bawah banget sih mereka ya. Oke, so far so good lah ya So far, tempatnya so lah ya. good. Kita lihat kali ini dari posisi mereka juga. Wah, Cicakar kembali hadir. hadir. RQ Tiga. juga mulai tumbang kali satu player mereka. Kita bakal peperangan di high ground memperebutkan posisi-posisi tertinggi pada map Miramar. Bye-bye sinergi. Ini bakal di commit push. Oh, granat bakal dilempar tapi ke arah sebelah kiri bukan ke arah yang ditempatin sama dua pemain sinergi. Flank dari dua sisi dua. Wah, misal lagi satu setup dari Yudu, namun Manparang diamankan terlebih dahulu. Fredo sedikit terlambat dalam melakukan body systemnya. Granat bakal dilempar menuju ke arah seorang Servi tapi ada backup fire juga. Fredo bakal menembak dari arah lain through the smoke. Belum menjatuhkan satu pemain tapi dua pemain sudah mulai tumbang. Bahkan kali ini Fredo sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Sedikit berat ini Secret. Oh, bukan Fredo tadi yang dipulangin. Tadi si siapa Drax tadi ya. Betul, Drax astaga, mulai ada fight yang tumbangkan juga banyak. kita bakal dari SGE tumbang juga satu player mereka dari seorang jumper lemparan yang sangat baik. Lempar Molotov juga timpuk ke arah Strider. Strider kena berapa peluru tapi belum sampai connect ke Stridernya. Betul. Dari Yudo lagi pengen berusaha untuk menyelamatkan Manparang tapi tinggal berdua mereka. Kalau mereka berdua lepasin SGE, bisa-bisa mereka recover dan reset tapi lemparan bom yang baik banget hanya menumbangkan sedikit dari nyawa Fredo, belum sampai membuat dia tersungkur ke arah tanah. Betul, tadi Secret perangnya di arah lain ya. Gara-gara gue ngeliat kill feed, nongol Secret. Jadi yang gue hypein Secret ya, bukan Yudunya. Padahal Yudo lagi fight. Padahal Yudu yang lagi fight. Alright guys, back to the beat, back to the game aja supaya kita bakal fokus lagi. T1 masih berada di arah lempengan yang sama. T1 bakal menjadi distraction untuk tim Yudu. Yudu ke sandwich, ada sinergi, ada T1 di belakang mereka. Ini rugi banget buat Yudunya karena mereka harus fokus. Last man standing mereka bakal ada yang keluar dari bagian atas ternyata close combat. Dan ternyata Yudu dipulangkan ke arah lobby. Oh, Ada T1? bantuan dari arah yang lain dan T1 akan melakukan fight dengan sinergi. Betul, T1 tampaknya pengen coba untuk meng-clear area dari tim sinergi juga. Mereka bakal langsung maju ke depan dengan bantuan dua member lain. ZZP mulai maju ke depan mencari posisi tim SGE dan lemparan bom tampaknya akan dikokangkah kali ini enggak. Dari T1 masih menahan dan akhirnya lempar bom juga menuju ke arah puncak. Tapi Eriki punya angle yang enak banget nembak ke arah T1 kalau mereka sampai menahan di posisi ini ya tuh. Bener. Peluru dari Eriki mulai masuk ke Yeonjun tapi masih bisa bertahan ya dalam asap Offset. kali ini. Tet, teret, tereng. Ted. Teret tereng. Wah, Ted udah mulai ngeflank ke arah sebelah kiri tapi kayaknya Saiden tahu deh di mana Ted Kurang ngelakuin lebih flank. tahu, tapi dia nggak berani nge-pick ke arah kanan karena kan dia bakal terbuka dari sisi belakang juga dan mungkin Eriki bisa mengambil keuntungan dari posisi tim T1 kali ini karena satu udah tumbang, satu hampir tumbang nggak dia. Wah, circle-nya yang nguntungin BTR. Butuh Oke. bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle kali ini. Butuh clear RCS. Iya, harus ngehajar RCS-nya dulu. Kita bakal dari SG dan juga T1 masih bermain sangat agresif dan circle-nya cuma diisi oleh 3 tim. Jadi nanti semua tim lain, 10 tim lain bakal ngehajar langsung buru-buruan. Betul, ini gua rasa timnya bakal terkikis cepat nih. Betul. Begitu mereka rotasi karena daerah pegunungan sebelah kiri tadi banyak banget tim yang numpuk termasuk 2 tim yang lagi fight dan sepertinya Ryzen menjatuhkan Luis dari Box Gaming. Satu Iya. mulai tumbang, belum menjadi poin tapi nggak apa-apa. Yang penting tahu Box ada di posisi mana. Minimal punya informasi dulu ya, karena bagi Yap. lagi di circle-circle akhir gini paling penting adalah informasi dan RCS tampaknya juga masih menahan posisi mereka. Dari Yuhai mulai dihajar juga, TSM bakal ditahan kali pergerakannya oleh seorang iShoots, bakal dapetin kill tambahan juga dan poin-poin tambahan bagi tim Secret. iShoots last man standing, Luis pun dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal banyak banget tim yang masih bertahan di posisi mereka masing-masing. Bener ini bakal chaos banget sih, bakal rusuh banget. T1 pun akhirnya ke pick sama sinergi. Itu sinergi ngeflank lewat mana ya? Tiba-tiba dapat 2
dua pemain dari T1. Oh. CCP-nya juga tumbang. Hyunjun bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby dan Microboy mendapatkan satu pemain lagi dari box. Break ditumbangkan dan TSM tidak bisa bertahan lebih lama lagi, namun T1 yang dari fight Pulang ke akhirnya lobby. dipulangkan juga. Gue baru mau bilang T1 masih belum pulang, tapi asetnya tiba-tiba keluar. Tiba-tiba langsung keluar. Kita bakal Betul. dulu bakal nge-push ke arah tim RRQ yang berada berdua. Berada di ujung zona dan G9 dapatkan bom yang sangat baik ke arah seorang Chasin. G9 yang bakal keluar menggunakan counter side, bakal spray down tapi dia bakal tumbang juga. Gak ada waktu. RRQ dalam bahaya. RRQ dalam bahaya tapi dari tim Ulu juga dalam bahaya. Gue suka kecerdasan dari Mau. Box Gaming tumbang. Box Gaming Fighting. tumbang. Oh, nggak jadi fighting. Nggak jadi fighting karena tumbang, menguntungkan buat Bigetron tentunya. Ulu masih harus bermain healing. Last man standing ada Winter yang masih bertahan di top 10 sejauh ini. RRQ berada di sebelah kanan mereka, dua player sudah dalam posisi siap. Melambung jauh, terbang tinggi menuju ke arah Ernie. Gua kira ke Ernie. Gua kira ke Ernie tadi. Strongnya dapat. Iya, Akurasi belum. akurasinya belum. Powernya udah ada. Power udah ada. Powernya udah ada. Cuma belum terlatih aja nih ke power ini. Kayak dia harus naikin skill akurasinya dia sih. Mungkin ya. Nambahin statsnya. Harus sering lihat videonya Ryzen ngelempar bom kayaknya. Ya, biar terinspirasi. Tapi Ulu bakal tumbang juga nih pas tinggal RQ ya. Tinggal RRQ doang yang RRQ OR. pulang harusnya bentar lagi. Posisi mereka ke sandwich tadi kalau nggak salah kan. Iya betul. Iya. RRQ pulang ke arah lobby. Kalau BTR bertahan di top 2, BTR bisa ngebalap poinnya RRQ dan juga OR. Karena Ulu juga tumbang, nggak bisa Ulu ngejar juga, lagi betul, ya. betul, betul. Box juga udah tumbang. Hai, let's go Oke, Bigetron. let's go hashtagnya guys. Indo Pride Gaspol. Sinergi yang sudah menghadapi dua tim yang ngapus ke arah dia masih bisa bertahan dengan 6 kill yang mereka dapatkan kali Betul ini. banget, tapi BTR juga bakal sedikit dipukul oleh Martin. Tapi Zona. Microboy harusnya bisa di-revive juga, menahan di balik batu. Udah masuk ke zona, tinggal bertahan aja kali ini ya. Please zonanya, wow, Bigetron masih butuh bergerak sedikit. Zona sih ke arah BTR ya, tapi dapatkah mereka bertahan kali ini? Microboy lagi berusaha di-revive, Megasar bakal tumbang, 5 tim tersisa, minimal BTR membawa 7 poin. Oke, ini harusnya 7 poin, BTR minimal nomor 2 kali ini ya. Minimal nomor 2 dan tinggal bertahan lebih lama lagi nih. Kalau mereka bisa bertahan hingga dapetin mungkin nomor 2 lah. Nomor 2 ya, auto. Kalau nomor 2 dengan kill yang sekarang mereka miliki, itu auto lewatin perolehan poin dari tim OR, kembali ke puncak. Oke, Udah mulai bergerak. rasa nih, sejuk-sejuk ini pasti. Iya nih, anginnya udah mulai berasa ya. Tapi Iya. mereka harus ngadepin Valdus terlebih dahulu. Dan Valdus, dua dihajar pemain lagi. mereka udah mulai berkumpul dan langsung melakukan sprint menuju ke arah tim Bigetron. Saat ini Gudard sudah berada di bagian puncak. Ada KOG di bagian sebelah kiri. Apakah mereka bakal melakukan peperangan terlebih dahulu? Dan langsung diledakkan begitu saja satu jeepnya untuk dijadikan forting yang kokoh. Karena mobil sudah meledak, tidak bisa bergeser. Betul, kita bakal kalian pergerakan dari tim BTR juga tampaknya masih di hot oleh seorang Martin, gak bisa kemana-mana dan smoke mereka kayaknya terbatas deh, makanya mereka sedikit ragu untuk maju ke depan. Betul. Ryzen, dia nyoba nih, mungkin kalau dia bisa dapetin bom ke arah Martin, knock Martinnya aja minimal. Mereka punya chance untuk at least maju dikit, nge-set up di bawahnya Martin tuh. Betul, butuh banget. Granat dari Martin perfect banget ke arah Bigetron tapi meledak di arah udara. Lemparan dari Ryzen pun belum connect menuju ke arah Martin. Lemparan granat berikutnya dari Ryzen ditujukan ke arah sebelah kanan. KOG meledak mobilnya, konsep pulang ke arah lobby. Braga juga sudah, wait a minute. KOG meledakkan mobilnya sendiri dan menjatuhkan dua pemain mereka menuju ke arah lobby. Oke, Alright, tampaknya ada sedikit masalah di chemistry ya tim kau. ada apa dengan KOG? Braga ngeledakin mobil, ngebawa temennya ke arah lobby juga. Impressive. Oh, Macroboy dapatkan satu shake yang baik banget ya. Tinggal perang dengan tim RCS kali ini ya. Tinggal menahan di ujung zona. Zona sudah menguntungkan banget bagi tim BTR. Tinggal menahan pas nih untuk jumlah placement point dan mungkin mendapatkan beberapa poin kill tambahan kali Betul, ini. harusnya mereka bisa mendapatkan poin-poin tambahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sudah mulai berkumpul sepertinya dua pemain mengatasi daerah perbukitannya dan Microboy mendapatkan shake yang cukup aman. RCS harus diajar dan sinergi bakal fight dengan tim Valdus. Valdus fokusnya ke banyak banget tim. Ini ngebuat Valdus akhirnya melepas posisinya Bigetron dan ngebuat Bigetron nyaman untuk berpindah ke tempat yang lebih bagus. Betul, tapi kita bakal ada tembakan seorang Martin hampir mencari seorang Austin yang lagi berusaha untuk proning di bawah traktor kali ini ya. RCS nggak mau bersuara loh, mereka santuy banget bertahan. Tapi Strider bakal tumbang juga, dari Valdus bakal dapat kill tambahan juga kali ini ya. Betul sekali, ini kayaknya bakal fight sebentar lagi. Perlahan-lahan mereka udah mulai maju mundur. Namun masih ada 5 tim yang tersisa. Zuxi berada di arah Broken Ball dan akan menghadapi RCS terlebih dahulu. Sebentar lagi mereka bakal melakukan fight. Udah ada lemparan granat ke bagian luar dan hanya mencicil darah tipis dari seorang Zuxi. Masih bertahan, Molotov dilempar tidak mengenai siapapun. Bigetron cukup tenang dengan 3 player yang tersisa sejauh ini.
Perlahan-lahan, pelan-pelan tapi pasti. Sinergi mobilnya udah mulai meledak, KOG tinggal 1, Sinergi tinggal 1, BTR 3, RCS 2, dan terakhir Valdus yang masih bisa bertahan sejauh ini dengan 3 player mereka. Iya, kita bakal lihat pergerakan dari tim Valdus juga masih menahan, dan BTR mungkin bisa main sabar dikit ya. Tunggu tim lain yang masuk, hajar Valdus dan mencari momen juga. RCS sih, PR pertama tim BTR tuh RCS terlebih dahulu, baru mereka bisa nyari dari posisi lain kali ini. Betul. Kita bakal lihat dari tim RCS juga bakal dihajar oleh tim SGE. Tampaknya di RCS tinggal 1 player lagi, Yurali yang bertahan seorang diri dapatkan dia nge-revive. Kalau dia nge-revive, BTR harus bisa ngeliat dan dicuri killnya oleh Microboy kali ini ya. Lumayan, free point menuju ke arah Bigetron. Bakal ada smoke setup terlebih dahulu. Yureli masih bertahan di tempat yang cukup nyaman. Tapi Valdus menghentikan pergerakan dari Sinergi dan juga KOG. Circle berikutnya bakal mendekat menuju ke arah... Siapa tuh tadi? Wait. Oh, RCS. enggak, circle-nya ke arah Valdus BTR ternyata. masuk ke atas rumah. Oke, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim BTR. Kita bakal lihat ya BTR pelan-pelan menuju ke arah rumah. Zuxi tepat di atas Yurali. Kita bakal apakah dia bisa bertahan. Austin Bot pun pulang ke arah lobby. Top 4 untuk BTR. Spray down ke arah sub dan top 3 untuk BTR kali ini. Legit banget my friend. Wah, tapi Circle sudah mulai parkour, bergerak. man. Sudah mulai bergerak dan ada sedikit gerakan-gerakan Spider-Man dilakukan oleh seorang Zuxi. Yureli bakal bertahan seorang diri aja dan masih bisa dikontrol dengan sangat baik. Ryzen bakal membuka jalan menuju ke arah tim Valdus seorang diri aja. Apakah Ryzen bisa mendapatkan clutch karena pemain-pemain dari tim Valdus? Martin sudah mendengar bunyi bagi dan langsung di spray meledak. Begitu saja Bigetron masuk ke top 2. Otomatis dapetin puncak juga dari itu. Gue yakin BTR nggak mau cuma dapetin puncak doang kali ini. Mereka pengen dapetin WWCD. Kita bakal lihat apakah dari seorang super manggis kebaikan keadaan. Mau dapetin sayang 1. sekali. Masih bisa. Kita doakan Zuxi bisa melawan 3 orang dari tim Valdus. Tapi it's okay. Nomor 2 pun udah cukup membawa BTR ke Mantap. puncak kali ini. Mana Karbitan? Tembak dulu nih. Dar. Karbitan. Hah? Aduh ketusuk. Pas. Gue udah clear belakang pas. Karbitan belakang lu udah hilang pas. Gue ngeflank kanan Flo, gue ngeflank kanan Flo. Flank, go. Karbitan mana ya? Karbitan nggak ada Pak. Udah nggak ada. Waduh. Coba sabar. Gue pakai K8 dulu nih. Bentar Pak, Megasin lu nggak ada, lu nggak bisa nembak. Oh iya pantesan.